Sudah, Bu. Nah ya, tadi kayaknya ada salah pencet Ibu ya. Jadi mesti ke sana lagi ya. Ini ya sifat fasa zat cair ya. Jadi zat cair adalah cairan homogen yang mempunyai densitas lebih tinggi dari gas ya. Molekul-molekul tersusun lebih mampat daripada molekul gas sehingga gaya tarik antara molekul lebih terasa dan cukup besar. Nah, molekul-molekul itu akan menjadikan bebas bergerak sehingga dapat mengalir. Tekanan uap zat cair adalah tekanan parsial uap yang berada dalam keseimbangan dengan fasa cairnya dalam wadah yang tertutup. Nah, ada hubungan antara tekanan uap dan suhu itu pada umumnya itu kurvanya adalah tidak linear seperti ini ya, melengkung gitu ya. Tapi untuk hidrokarbon itu lain sendiri, kurvanya akan lurus ya. Kurvanya akan lurus ya, kan seperti ini. Ini disebut sebagai diagram Cox ya. Jadi kalian kalau mau mengetahui berapa tekanan uap murni dari C1, metan, etan, butan, propan, dan selanjutnya, itu bisa menggunakan diagram ini. Jadi pada suhu berapa, ini suhu, kalian plot ke sana. Ini ada metan, propan, butan, dan sebagainya yang ada di sini. Ini mungkin karena ini Ibu ngambilnya waktu lama ya, tahun-tahun 80-an gitu. Jadi kurvanya kurang bagus ya. Tapi kalian juga bisa download sendiri di Mbah Google ya, diagram Cox gitu, akan keluar lebih bagus ya. Jadi ini sebenarnya ada gambar 37 ya. Ini sesuai dengan buku Ibu. Buku Ibu itu ada kimia fisika hidrokarbon, kalian bisa juga mungkin dapatkan dari mungkin senior atau apa ya, ngopi, paling banyak ngopi dari kalian. Jadi selain materi modul ini, Ibu punya buku sebenarnya ya. Cuman sebenarnya itu buku-buku lama, cuman sejak awal Ibu ngajar ya, tapi belum sempat Ibu revisi menjadi buku yang lebih baru ya. Tapi yang lebih lengkap sebenarnya begitu lebih rinci, tetapi ada beberapa yang materinya tidak ada di buku, tapi ada di modul ini ya. Ini diagram Cox, jadi ini ada suhu, kemudian ada metan, propan, butan, dan sebagainya. Kalian tinggal klik ke sana, ketemu propan, misalnya pengen propan, kemudian tarik ke sini, makanya ada tekanan uap propan, gitu ya. Kalau misalnya mau butan, ya pada suhu berapa, tergantung suhunya. Kalian mau berapa, suhunya 200 derajat Fahrenheit misalnya, kalian tarik ke atas, nyari pentan misalnya, ini kecil-kecil jadi nggak kelihatan pentannya di mana, kemudian kalian tarik ke sana, ini adalah tekanan uapnya, ya. Ini diagram Cox ya. Kemudian tekanan uap itu rumusnya sebenarnya jika uap adalah gas ideal, PV sama dengan nRT, ini penurunan rumusnya P sama dengan M. Ini jumlah mol, ini mol width, kalikan RT per V, sementara ada V1, P1, V2, P min P, ini P adalah tekanan, maksudnya tekanan keluarnya ya. Tekanan yang kedua, ini tekanan yang pertama ya. Kemudian V2-nya akan menjadi ini ya. Kemudian nanti P ini akan menjadi penurunan tekanan uapnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian lanjutnya sebenarnya ini akan mendapatkan nanti ujungnya adalah rumus Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron itu ini dP per dt delta HT kalikan delta V, kemudian diturunkan lagi akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Rumus Clausius-Clapeyron yang bawah ini. Ln P2 per P1 sama dengan delta HM per R kali seperti 1 min seperti 2.
Sebenarnya kalau untuk S1 untuk kalian itu hanya menggunakan applicated terhadap rumus-rumus yang diberikan. Jadi kan tinggal menggunakan ini saja. Tapi kalau kalian S2, ini rumus ini dari mana? Kalau ini pada tahun keluar tahun 1920, berarti kalian mesti mengetahui perkembangan dari rumus ini dari tahun 20 sampai dengan sekarang, apakah sudah berubah atau apa. Ilmu itu seperti itu, atau memodifikasi, ya, bisa juga memodifikasi. Jadi rumus Clausius-Clapeyron itu ln P2/B1 sama dengan delta HM dibagi R, tapi ingat R ini bukan R yang 10,73 ataupun 82,1. R ini harganya sama dengan 1,987 ya. Jadi untuk rumus Clausius-Clapeyron R-nya sama dengan 1,97. Sedangkan P adalah sebarang, karena tadi kan ada P per P, bisa habis ya, kemudian P1 dan PB satuannya sama kan. Delta HM itu adalah kalor penguapan mol yang energi yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol zat cair ya. Nah, delta HM itu sama dengan kalori per gram mol derajat Kelvin atau BTU per pon mol per pon mol suhunya dalam derajat Rankine ya. Nah, ini contoh soalnya satu ya. Suatu hidrokarbon murni mendidih pada 100 derajat Fahrenheit pada tekanan atmosfer. Kalian disuruh menghitung tekanan uap pada 150. Suhunya, nah ini jawabannya ya, pada 100 derajat Fahrenheit, P pada 100 derajat Fahrenheit itu sama dengan 1 atmosfer tadi ya. 1 atmosfer dengan 14,7 PSI. Ya, dari diagram Cox, tadi dari diagram Cox seperti ini ya, ini tangannya ibu nih ya yang nulis ya, yang nggak baik tangannya ibu ya. HC adalah pentan. Jadi gini, ini 1 atmosfer 14,7, ini 100 derajat Fahrenheit. Kalian plotkan ke sana, ini plotkan ke sini, mau motong ini kebetulan ini pentan ya. Jadi apa perkiraan harga tekanan uap pada? Jadi hasil murni tadi adalah pentan ya. Jadi ini sebenarnya gambar diagram Cox, tetapi ibu sederhanakan ya. Cuman kalau di yang sebenarnya 14,7 sampai 100 ini juga pentan gitu ya. Cuma kalian supaya lebih paham. Ya, jadi ini adalah hasil murninya adalah pentan. Kemudian kalian disuruh menghitung tekanan uap pada 150. Nah, tinggal 150 kalian plot ke atas, memotong pentan, kemudian kalian tarik ke sini. Ini adalah 36,6. Ini adalah tekanan uap pentan, ya. Pada suhu 150. Nah, sekarang PR-nya 50 pada suhu diganti 2 ning belakang. Jadi 50 mana 50 tadi? 150 ini maksudnya. Jadi kalian 100 kalau misalnya suhu kalian punya NIM 71 gitu ya. Jadi 171. Kalian tinggal pakai diagram Cox tadi, cari 171, kalian plotkan ke atas, motong pentan, tarik ke sana. Gitu ya. Ketemunya di sini. Ibu cuma memberikan kalian supaya kalian latihan menggunakan diagram Cox ya. IPR 1 ya. Ada yang nggak jelas? Jelas semua ya, PR1 ya. Ini ada PR contoh soal nomor 2 ya. Tekanan uap 1 hidrokarbon murni 6,36 PSI pada suhu minus 75 derajat Fahrenheit. Bila kalor penguapan hidrokarbon 8.450 BTU per pon mol, hitung tekanan uap pada 40 derajat Fahrenheit. Jadi PR-nya 40 pada suhu diganti 2 ning belakang. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, hitung tekanan uap pada, kalian tinggal berapa? 071, 071, 019 misalnya, 071, 020 ya, 020 misalnya, 071, 020, 071 gitu ya. Nah, 71-nya ini sebagai suhunya. Ya. Jadi kalian P1 murninya 6, ini udah diketahui, T1-nya berapa?
75 diketahui. Nah, T2-nya ini 40 ini diganti dengan NIM kalian di belakang. Ya. Jadi masing-masing mahasiswa beda-beda ya. Kalian ini kalian isi sesuai NIM bagian belakang. Kalau yang enggak ada misalnya NIM-nya belakangnya 00 kan ambil satu lagi di depannya ya. Karena 00 kan repot nanti jadinya ya. 0 derajat Fahrenheit walaupun 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan 460 derajat ranking ya. Ini 40 punya kalian berapa NIM-nya gitu ya. Jadi len P12 per P1 murni sama dengan delta H per R kali spot T 1 min spot T2 len P2 per P1 murni ini tadi diketahui ya sama dengan 8450 dibagi 1,987 kali 1 per 75 derajat Fahrenheit itu dijadikan rentgen ditambah 460. Dikurangi dengan 1 per 40, P2-nya kan 40 ya, ditambah 460. Jadi kalau kalian hitung ini, P2 dibagi segini akan sama dengan 2, segini ini akan menjadi 2,5405. Sehingga P2 murni dibagi 636 sama dengan 12,6864, kalian pakai kalkulator bisa nih ya. Dan sekian akan menjadi ini, maka ini akan menjadi sekian ya. Sehingga UA pada 40 dan sama dengan 80, ini kalikan ini ya, 80,6853 PSI. Ada pertanyaan sampai ke sini? Bu, mau nanya. Tadi kan kata Ibu suhunya dirubah ke Röntgen ya. Tapi kok kalau lihat dari contoh soal gak dirubah, Bu. Tetap dalam Fahrenheit. Minus 75-nya. Ini soalnya kan minus 75. Tapi waktu kalian ngitung, dirubah kan? Oh, ditambah 460 ya. Ya, jadi kalau sudah masuk rumus harus dirubah. Ini kan dikit. Ya, masih. Jadi kalau kalian nanti T1-nya tetap segini, tapi T2-nya itu sesuai dengan NIM kalian. 2 angka ya. Dirubahnya itu setelah mau masuk rumus, karena rumus harus dalam bentuk yang kalau P-nya dalam PSIA, maka ini harus dalam bentuk derajat ranking ya. Ada pertanyaan yang lain? Jadi sudah 2 ya PR-nya. Nggak ada pertanyaan? Ini ada kuis. Kali ini nanti buat latihan soal ya. Artinya gini, nanti akan saya berikan ini pada saat minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Ini ada kuis bisa untuk latihan kalian ya. Ada 2 kuis ya. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ke keempat, kelakuan fasa sistem hidrokarbon secara kualitatif ya. Kita nanti UTS-nya sampai dengan bab 4 ini. Bab ini sebenarnya kualitatif, tidak tidak ada hitungan ya. Tapi kalian mesti mengerti. Karena ini sebagai sebagai dasar dari teknik reservoir. Kalau kalian ngerti ini paling tidak nanti waktu tekres kalian lebih bisa bayangin gitu ya. Lebih bisa mengerti ya. Ini fasa didefinisikan sebagai bagian dari zat yang memiliki sifat fisika dan kimia yang seragam secara keseluruhan. Sehingga suatu sistem yang terdiri dari uap, air, dan es disebut 3 fasa. Kalau uap itu kan gas, 1 fasa. Kemudian air itu kan liquid ya. Jadi ada uap, ada liquid, ada padat. Es ini kan padat. Jadi itu disebut sebagai 3 fasa. Ya. Kemudian terdapat 2 macam sifat fasa, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif itu tidak tergantung pada jumlah total massa dalam sistem. Sedangkan sifat ekstensif besarnya tergantung pada jumlah zat dalam sistem, seperti massa dan volume. Tadi yang intensif tadi tidak tergantung pada jumlah total massa dalam sistem. Misalnya begini, kalian punya air atau punya minyak lah 1 gelas dengan 1 ember gitu ya. Tapi minyaknya sama.
densitasnya misalnya, densitas dari minyak yang di gelas tadi sama densitas yang di ember tetap sama kan? Itu adalah sifat intensif, ya. Kalau ekstensif itu besarnya tergantung dari jumlah zat dalam sistem. Jadi misalnya tadi volume seember sama volume segelas ya beda. Massa itu berat ya. Berat minyak di gelas sama berat minyak di ember ya beda. Itu namanya sistem sifat ekstensif, ya. Kemudian secara kualitatif sistem hidrokarbon yang minyak bumi tadi dapat kita bedakan menjadi 3, yakni sistem komponen tunggal, 2 komponen, dan multi komponen. Ya, komponen tunggal itu 1 komponen, 2 komponen, dan komponen banyak. Multi komponen banyak. Ya. Nah, sistem komponen tunggal pada cairan tunggal murni bila suhu tetap dan tekanannya lebih besar dari tekanan gelembung, maka sistem mempunyai fasa cair pada saat keseimbangan telah tercapai. Sebaiknya apabila tekanan lebih kecil dari tekanan gelembung, sistem akan berubah menjadi fasa gas setelah keseimbangan tercapai. Ini akan saya jelaskan di dalam kurva seperti ini. Ya, misalnya ini adalah diagram PT. PT itu pressure dan temperatur. Ya, sistem komponen tunggal. Jadi kalau di lab-lab lain, di laboratorium di migas, di Korolab, dimanapun, itu biasanya laboratoriumnya namanya PVT, pressure, volume, temperatur. Bekerjanya sesuai dengan pressure, volume, dan temperatur. Sehingga nama labnya pun lab PVT gitu ya. Tapi di perminyakan Trisakti namanya laboratorium analisa fluida reservoir. Ya. Ada juga analisa batuan reservoir. Kita fluidanya, minyak, gas, dan air, kemudian yang KBR itu batuannya. Ya. Nah, dua-duanya itu KFR dan KBR itu merupakan dasar dari teknik reservoir. Ya. Ini P, tekanan, ini T, volume ya. Jadi ini T, temperatur, ini tekanan. Tentunya satuannya bisa ini derajat Fahrenheit tetap, di sini ada PSI ya, umumnya seperti itu ya. Nah, ini kurvanya seperti ini. Ini O titik triple, ini titik triple ya. Ini B, ini garis sublimasi ya. Ini padat, ini gas fasanya, ini liquid dari sini sampai sini. Ya. Nah, kalau misalnya ini garis OC ini adalah vapor pressure line. Kalau ini adalah melting point line ya. Jadi daerah antara liquid dan padat itu melting point line. Daerah antara liquid dan gas adalah vapor pressure line ya. Ini kenapa ada 2 ya? Ini ada ke sini, ini ada ke sini. Ada 2 nih ya. Ini keterangannya adalah, coba ya. O menunjukkan tekanan suhu di mana kondisi padat, cair, dan uap dalam keseimbangan. Yang titik triple yang di tengah tadi ya. Itu tekanan dan suhu di mana kondisi padat, cair, dan uap ada bersama-sama. Kalau OB, garis padat uap, yaitu garis yang memisahkan daerah padat dan daerah uap. Disebut sebagai garis sublimasi. Ini OB ini garis sublimasi, daerah yang memisahkan antara padat dan uap. Ya. Tadi OC, tadi O ini adalah titik triple, di mana padat, cair, dan gas ada bersama-sama ya dalam keseimbangannya. Kemudian OA itu garis padat cair, yaitu garis yang memisahkan daerah padat dan cair atau melting point line. OA menunjukkan daerah 2 fasa, yakni padat dan cair ada bersama-sama. Tetapi OA tadi ada 2 OA ya, OA yang miring dan OA yang slope-nya itu positif dan negatif. Ini slope positif dengan naiknya tekanan itu sebagai hidrokarbon. Tapi yang O
aksen, ada aksena itu slopenya negatif dengan naiknya itu adalah air. Jadi ini adalah hidrokarbon. Untuk hidrokarbon itu kurva OA-nya adalah positif nih ya. Kemudian yang ini adalah OA aksen. Jadi kalau kalian ini hubungan antara P dan T, untuk air juga bisa ya. Jadi kalau kalian memanaskan air di gunung sama di laut, di pantai gitu ya, itu lebih cepat mendidih yang mana? Ya. Ini P-nya berapa? Kalau di pantai, kemudian suhunya berapa? Itu lebih cepat mendidih yang mana? Itu bisa dari sini. Kalau ini air itu kan tadi ini ya, kurvanya ini, kemudian ini dan ini ya. Jadi kalau misalnya di gunung itu tekanannya lebih tinggi atau lebih rendah ya, makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Tekanannya makin tinggi atau makin kecil. Makanya kita kalau di atas gunung itu suka megap-megap ya, karena kurang oksigen di sana ya. Jadi tekanannya lebih rendah ya kalau di gunung itu. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau mendidihkan air, itu akan mendidih pada suhu yang lebih kecil jika dibandingkan sama yang di pantai. Ya. Ini ke sini. Sini ya. Kalau yang tinggi akan ke sana P-nya. Tuh ya. Tinggal tergantung P-nya. P di gunung sama P yang di pantai itu besaran mana. Ya. Kemudian OA slopenya negatif dengan tekanan. OC, vapor pressure line, itu juga sebagai dew point pressure line dan sebagai bubble pressure line. Jadi ketiga-tiganya berlimpit. Yang ini loh, ini OC, ini vapor pressure line, yaitu tempat kedudukan titik-titik atau garisnya. Tempat kedudukan titik itu wujud garis ya. Di mana segelembung uap akan muncul ya. Setitik gelembung uap akan muncul. Itu adalah vapor pressure line. Tapi juga bisa sebagai dew point pressure line. Tempat kedudukan titik-titik di mana setitik embun mulai timbul. Itu tergantung dari mulai mana. Jadi kalau arahnya arah ke sana, maka segini ada satu titik gas ya. Kalau ke sini makin lama makin gasnya akan makin banyak. Tapi kalau dari arah sini P-nya dinaikkan, maka ini gas setitik dari titik cairan. Kalau dinaikin tekanannya, cairannya makin banyak gitu ya. Jadi sebagai vapor pressure line, dew point pressure line, dan bubble pressure line berlimpit atau coincide. Jadi itu tuh apa namanya? Untuk satu komponen, kurvanya diagram PT-nya seperti tadi ya. Jadi kalian ingat bahwa kurva ini adalah kurva pressure temperatur untuk sistem komponen tunggal. Ya. Komponen tunggal punya CH4 misalnya gitu. Itu berlaku ini. Air juga komponen tunggal, termasuk komponen tunggal. Kemudian butan itu juga berlaku ini. Tapi kalau di sumur itu kan bukan komponen tunggal ya. Ada juga yang dua komponen ya. Kemudian sekarang dua komponen. Diagram, ini masih komponen tunggal ya, diagram PV-nya untuk tadi kan PT, sekarang diagram PV untuk komponen tunggal ya. Ini P tadi T, ini sekarang PV ya. Untuk PV, ini misalnya kalian punya uap di sini ya. Punya uap di sini. Kemudian kalian tekanannya kalian naikkan dan volumenya kalian perkecil. Volume diperkecil, tekanan dinaikkan, maka suatu saat uap ini akan timbul setitik cairan di sini. Ya. Kemudian dengan tekanan yang sama, volume diperkecil, ini cairannya makin lama makin banyak, sampai di sini tinggal setitik gelembung. Ya, ini adalah bubble point line, di sini tadi dew point line, ya, titik gelembung. Kalau kalian tekanannya dinaikkan dengan volume diperkecil, ini akan cair semua. Ini cairannya makin lama makin banyak yang cair semua ya, ini cair ya.
Gitu. Ada pertanyaan? Ini diagram PV. Ingat, diagram PV itu tidak perlu menaikkan tekanan untuk menjadikan gas itu menjadi cair. Semua, bukan semua, sebenarnya bukan semua, ada titik gas ini Mas Jan ya. Ada titik gas ini. Kalau di sini sudah cair semua ya. Kesana sudah cair semua. Ya. Ininya sejajar dengan sumbu X ya untuk satu komponen. Kan kita lihat lagi, ini keterangan yang dari tadi, komponen tunggal murni, B adalah dew point, titik di mana titik embun cairan mulai terbentuk, kemudian sistem dalam kondisi uap itu A, C itu bubble point, di mana gelembung uap mulai terbentuk ya, D itu sistem dalam kondisi cair. Titik kritik terletak pada titik di mana bubble point dan dew point berimpit. Jadi kalau di komponen tunggal ini dia bubble point dan dew point berimpit itu adalah titik di mana critical point-nya. Untuk dua komponen ini di sini nggak kelihatan ya. Jadi ini ada dew point di mana setitik cairan atau embun mulai tampak, di sini adalah titik bubble point lain, setitik gelembung mulai tampak ya. Ada pertanyaan? Kalau kalian nggak ngerti nanti di rumah dipelajari lagi ya. Kapan-kapan kalian bisa tanya ibu juga ya. Nah ini diagram tekanan volume, tetapi untuk dua komponen. Tadi satu komponen kan bedanya terletak di sini. Ya, kalau tadi tidak dengan merubah tekanan, dia bisa menjadi cair semua, tinggal titik gelembung. Kalau ini untuk mendapatkan cairan bertambah itu dengan menaikkan tekanannya. Di gas, kalian naikkan tekanannya, kalian perkecil volumenya, ada titik dew point ya. Kemudian dari titik ini kalian bisa memperkecil volume dengan menaikkan tekanan pelan-pelan sehingga cairannya makin lama makin banyak. Akan sini tinggal titik gas ya, titik gelembung gas. Di sini adalah cair semua. Sebenarnya sama, cuma bedanya ini adalah miring. Kalau yang untuk satu komponen itu sejajar dengan sumbu X ya. Ada pertanyaan? Bu, Ya. Kalau bubble point itu artinya apa, Bu? Bubble point itu artinya titik di mana satu titik gelembung uap mulai tampak. Jadi gini, kalau misalnya kalian dari sini misalnya ya tekanannya diturunkan, bisa juga dari sini. Tekanannya diturunkan, volumenya diperbesar, dari mulai cair, kemudian sampai dengan sini setitik gelembung gas mulai tampak. Itu bubble point ya. Nanti diturunin lagi tekanannya dengan volumenya diperbesar, suatu saat akan timbul dew point. Dew point itu setitik embun atau titik cairan. Di sini adalah gas semua. Ya. Nanti ini akan sangat hubungannya dengan diagram PT untuk minyak bumi ya. Ini baru satu fasa, dua fasa, nanti ada banyak. Satu fasa, dua fasa, satu komponen, dua komponen, ada komponen banyak. Kalau dari sumur kan komponennya banyak ya. Tekanan bubble point ini penting sekali, bubble point. Tekanan bubble point itu penting sekali. Kalian pakai software apapun untuk reservoir, selalu di mana berapa tekanan bubble point-nya. Karena ini yang membedakan antara nanti reservoir itu apakah masih wujudnya di bawah reservoir sana masih wujudnya liquid semua, atau sudah ada satu gelembung gas. Kalau ada satu gelembung gas itu ada tekanan bubble point. Kalau tekanannya turun lagi, gasnya makin banyak, itu sudah reservoirnya sudah saturated. Kalau masih minyak dan air, itu reservoirnya under saturated. Itu ya, hubungannya nanti ke sana. Ini kan mesti tahu apa arti bubble point, bagaimana mencarinya, karena selalu ditanyakan nanti ya di di perhitungan selanjutnya ya.
Nah, tadi ini keterangan dari gambar yang tadi, proses perubahan fasa gas menjadi fasa cair. Ini BC ya. B, tetes cairan mulai timbul. Ini yang apa namanya dew point ya. Ini C, gelembung gas mulai timbul ya. Volume semakin kecil, tekanan semakin besar. Ini yang BC tidak saja sumbu horizontal. Ini yang untuk dua komponen ya, PV tapi untuk dua komponen. Nah, ini diagram PT tapi untuk dua komponen, hampir sama dua komponen dengan multi komponen bentuknya seperti ini. Tadi kan dibilang untuk apa? Keadaan kritik itu pada saat tekanan bubble point dan dew point-nya. Jadi ini ada diagram PT untuk dua komponennya. Ini tekanan, ini suhu ya. Kemudian ini adalah C, ini ada titik kritis. Ini PC, tekanan kritis. Ini TC, suhu kritis ya. Ini suhu kritis dan tekanan kritis untuk masing-masing komponen ada dalam tabel. Ini kan tinggal ngambil. Misalnya untuk kemarin itu kan waktu kalian hitung set faktor itu kan PC dan TC ya. PC untuk C1 kan tinggal ngambil di tabel kan. Ada tabelnya yang di appendix ya. Yang D berapa gitu ya. Itu ada PC dan TC kan tinggal ambil. Metan, etan, propan, butan, tekanan kritis untuk etan kan. Atau biasanya kalau ujian diketahui, kalau nggak diketahui dikasih tabelnya kan bisa ngambil dari situ ya. Ini PC, ini PC, ini TC ya. Tapi ini AC ini kan line ya garis ya. Ini adalah tempat kedudukan titik-titik di mana setitik gelembung mulai tampak. Namanya bubble point line. Kalau yang ini tempat kedudukan titik-titik di mana setitik cairan mulai tampak, namanya dew point ya. Nah, daerah di atas bubble point line ini adalah cair semua. Jadi kalau di bawah reservoir sana, kalau kalian mempunyai tekanan yang misalnya di sini ya, ini kan P boleh aja ya, kan seberapa gitu. Kemudian suhunya segini misalnya, ini kan ada skalanya nanti. Kemudian kalian tarik ke sana, tadi memotong suhu di sini, berarti di sana adalah cair semua, berarti ada minyak dan air. Liquid semua, tidak ada gas di sini, karena di atas tekanan bubble point line. Ya. Kalau kita produksi, ini, yang tadi reservoirnya di sini, P-nya di sini, tekanannya, suhunya di sini, kita produksi, tekanan akan turun. Suatu saat akan timbul setitik gas di dalam reservoir sana. Ini tekanan bubble point. Ya. Kalau kita produksikan lagi gasnya, makin lama makin banyak ya. Nah, mulai titik tekanan bubble point ini sudah disebut sebagai saturated reservoir. Ada setitik gas, ataupun ada beberapa gelembung gas, tapi gelembung-gelembung itu sebenarnya kan nantinya kan bisa bertemu ya, kalau tekan gelembung banyak 1, 2, 3, nah ketemu jadi gede, ketemu jadi akhirnya membentuk gas cap di dalam tudung gas tadi. Jadi kemarin kan kalau reservoirnya itu kan reservoir apa namanya, under saturated di sini namanya ya. Kemudian daerah ini adalah daerah dua fasa, ini ada cair, ada gas, tergantung berapa tekanan dan suhunya. Kemudian daerah sini adalah daerah gas semua ya. Mungkin minggu depan akan saya jelaskan juga yang tentang ini, saya ulangi lagi tentang ini ya. Kalau kalian belum jelas. Nah, ini ada Criconden bar. Criconden bar ini adalah tekanan tertinggi di mana fasa cair masih terdapat. Karena ke arah sana itu adalah tadi tekanan tertinggi di mana fasa gas masih terdapat. Karena di atas tekanan ini semuanya adalah liquid, cairan. Gasnya udah enggak ada.
Di sini masih ada titik gas ya. Kalau ini krikondenserem adalah suhu tertinggi di mana cairan masih terdapat. Karena di atas suhu ini gas semua, ya. Jadi apa itu krikondenser? Apa itu krikondenserem? Kalian bisa jelaskan, ya. Ada pertanyaan ini? Ini memang nggak ada hitungannya ya, tapi butuh pengertian. Kalau kalian udah nggak mengerti ini udah repot ya. Nanti untuk reservoir sulit ya. Jadi bayangannya itu kalau di atas sini kalian punya tekanan dan suhu, maka reservoirnya ada andesite. Di bawah sana adalah minyak dan air. Tapi kalau di sini reservoirnya sudah ada gas, minyak dan air. Bisa juga gelembung-gelembung gas di dalam minyak itu dan minyak, gelembung-gelembung gas dan air, ya. Kalau di sini reservoirnya gas, ya. Tinggal diproduksinya sampai di mana sebentar lagi sampai sana. Ini AC adalah bubble point line, yang itu bakal dengan titik di mana gelembung uap pertama mulai tampak. BC point line, yakni tempat kedua nanti di mana tetes embun mulai tampak. Daerah antara AC dan BC ada daerah dua fase, ya. Ini nanti akan saya jelaskan belakangan saja. Ini diagram tekanan komposisi untuk dua sekarang apa-apa. Ini diagram tekanan dan komposisi. Jadi untuk dua komponen itu ada selain diagram PT, diagram PV, juga diagram tekanan dan komposisi, ya. Ini tekanan, ini komposisi, ya. Gini, kalau misalnya kalian punya di sini itu ada propan, kemudian di sini ada, atau ini butan, ini pentan gitu ya, misalnya butan dan pentan gitu ya. Kemudian pertama kali komponennya adalah di sini, kemudian kalian tekanannya dinaikkan, maka ini campurannya, campuran antara pentan dan butan ya. Campurannya adalah kok yang ini misalnya 40%, ini adalah 60% gitu ya. Jadi kalau ini pentan, ini butan, berarti ini pentannya ada berapa ini? Kalau ini pentan di sini 100% pentan, berarti pentannya ada 60% ya. Dan butannya ada butan di sini. Berarti ini 100% butan, berarti butannya ada 40%. Titik awal ini campuran antara dua gas ya. Kemudian campuran itu kalian tekan, naikin tekanannya, sehingga akan terbentuk uap dan liquid. Nah, uapnya itu adalah berapa uapnya? Uapnya itu ada banyaknya adalah segini. Ini tuh komposisinya apa? Komposisinya ya ini berarti kalau di sini 100%, berarti ini misalnya ini ada 20 ya. Ini segini ini 20% gitu ya. Jadi ini komposisinya adalah 80% pentan dan 20% butan gitu ya. Nah, kalau di sini gimana? Tadi kan ini kan uapnya. Jadi uapnya itu juga ada komposisinya. Butan dan pentan. Ini cairannya gimana? Cairannya juga ada komposisi pentan dan butan. Nah, di sini berapa? Kalau ini misalnya 30, ini misalnya 30 di Sikaras ini 30 misalnya 30% misalnya, sehingga pentannya ini pentan tadi. Jadi pentannya adalah 30% pentan, 70% butan gitu ya. Gitu, ini yang dua komponennya. Nah, artinya ini kalau NV dibagi N, ini jumlah mol vapor dibagi jumlah mol total. NV ini liquid, ini uap ya. Jadi perbandingannya sama dengan X, ini DE dibagi dengan CE ya. DE dibagi CE. DE itu berapa? X dikurangi Z dibagi dengan CE. CE itu X dikurangi Y ini ya. Jadi DE per CE. Atau kalau NL di sini adalah CD dibagi CE ya. Kenapa seperti itu? Ya ini karena ini hasil dari laboratorium. Jadi
Jadi kalau liquid, NL dibagi N itu CD dibagi CE. Kalau uap ya DE dibagi dengan CE gitu ya. Ini NL liquid, jadi CD dibagi dengan CE. CD-nya berapa? CD-nya berarti Z dikurangi Z gitu ya. Kemudian CE-nya berapa? CE-nya X dikurangi Y gitu ya. Ini ada contohnya nanti, contoh hitungannya. Ini keterangan gambar ya, NV itu jumlah mol uap, NL jumlah mol liquid, N itu jumlah mol total dalam sistem, Z itu mol fraksi dari komponen berat dalam sistem, X itu mol fraksi dari komponen cair. Ya. Ada pertanyaan? Nah, yang terpenting adalah ini, diagram tekanan suhu untuk sistem multikomponen. Karena minyak itu kan multikomponen ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 plus ya. Ini menganut sini ya, hampir sama dengan tadi diagram apa namanya, diagram PT untuk dua komponen mirip sih, sama sih. Cuman mungkin ini mungkin lebih lebar ya kalau banyak komponen ini. Nah ini ceritanya juga sama, ini adalah tekanan kritis, ini suhu kritis, ini adalah tekanan krikonden bar, ini adalah krikonden term, ya. Nah, cuma Ibu mau jelasin ini nih sini, coba kalian perhatikan. Ini kalau ujian Ibu tanya pertanyaan ini jarang sekali yang bisa menjelaskan, ya. Coba kalian perhatikan, kalau kalian punya P, punya minyak di sini, minyak crude oil ya dari lapangan. P-nya tekanannya di reservoir ada sini ya. Kan ini punya tekanan ya. Dari sini berapa gitu ya. Kemudian suhunya di sini. Suhunya berapa gitu. Kalian panaskan. Ini suhunya dinaikkan ya. Ini liquid ya. Karena di atas bubble point line. Ya, di sini itu liquid semua, cair semua ini ya. Kemudian sampai di Q ini ya. Ini ada setitik gelembung gas ya. Kalau crude oil dipanaskan ya ada gelembung gasnya ya. Ya satu ya, di sini satu. Kemudian kita panaskan lagi, naikkan panasnya lagi, maka gasnya akan banyak. Gelembung itu ya. Sampai di sini maksimum. Karena apa? Kalau kita panaskan lagi, ini bedanya sama zat-zat yang lain. Kalau kita panaskan lagi, itu tadi yang gas yang banyak tadi akan mencair kembali. Mencair. Sampai di titik ini tinggal satu titik gas. Di sini cair lagi. Ini disebut sebagai retrograde fenomena. Daerah yang berjalan terbalik dari keadaan normal. Tapi ini hanya terjadi di mana? Di lab. Karena nggak mungkin suhunya naik terus. Apa bisa kalau kita produksi suhunya naik? Enggak kan? Enggak mungkin ya. Hanya terjadi di lab. Tetapi kalian perhatikan yang ini. Ini fasanya apa tadi kan udah dari sini kan gas ya. Sampai sini kan gas semua ya. Ini gas ya. Gas. Kalau kita produksi itu tekanannya turun ya. Turun sampai di sini ada setitik embun cairan. Cairannya setitik embun ya, setitik cairan. Kalau kita produksi lagi tekanan turun, ya kan? Cairannya akan maksimal di sini. Kok bisa maksimal ya? Maksimal di sini. Kalau kita produksikan lagi, tekanannya turun lagi, ini tadi yang cairan maksimal ini akan terevaporasi ya. Terevaporasi, akan menguap lagi. Sehingga tinggal setitik cairan. Nanti kalau kita produksi lagi, tinggal gas saja di sini. Ini disebut daerah retrograde fenomena. Daerah yang berjalan terbalik dari kondisi normal. Normalnya kalau kita tekannya turun, kita produksikan, itu cairan itu yang makin banyak, tapi ini enggak. Yang cairan ini akan terevaporasi lagi, akan teruapkan kembali. Ya.
hingga setitik uap. Ini disebut sebagai daerah retrograde fenomena. Nah, apa namanya RS itu adalah apa? RS itu namanya isobarik. Ini kan bar ya. Isobarik condensation. Ya kan? Isobarik karena terkondensasi kembali ya. Coba nanti sini ya. Nah, ini. Di kondenbat tekanan tinggi di mana fasa uap masih terdapat. Kalau kondenbat suhu tertinggi di mana fasa cair masih terdapat. Itu kalau ujian itu ada yang multiple choice. Multiple choice biasanya itu ada teori juga ada soal, tergantung ya. Teori ada soal. Ya. Nah, kalau esai itu beberapa kali mahasiswa juga ada yang dapat 100 betul semua. Tapi kalau multiple choice tidak pernah ada yang betul semua. Ya. Terkecoh ya. Ini krikondenterum tekanan tinggi di mana fasa uap masih terdapat krikonden bar tadi ya. Tekanan tertinggi. Kalau krikondenterum suhu tertinggi di mana fasa cair masih terdapat. Retrograde fenomena peristiwa yang berjalan terbaik dari peristiwa yang biasa atau peristiwa yang normal ya. Q adalah gelembung uap mulai terbentuk, jumlah R jumlah uap maksimum, S uap yang terbentuk oleh kembali. Nah, SR coba lihat ya. Oh, tadi tambah ya retrograde ya. SR lihat gambarnya. Ini kembali SR isobarik retrograde apa vaporization. Kalau ke sana RS isobarik retrograde condensation ya. Kalau yang ini HG ini adalah isotherm retrograde condensation. Tapi kalau GH isotherm retrograde vaporization. Jadi ke arah mana? Kalau ke arah sini adalah makin banyak cairannya, kalau makin ke sana adalah cairannya makin sedikit. Ya. Ada pertanyaan? Bu, Ya. saya mau mastiin boleh gak? Takutnya saya ada salah paham. Ya boleh. Tentang yang diagram tekanan suhu. Ya boleh. Jadi kan awalnya tuh yang ini yang cair Bu. Dari titik awal sampai ke titik Q itu cair sepenuhnya kan atau bukan? Ya. Jadi di Cair sepenuhnya. poin lain ini, jadi kalau di arahnya ya dari sini ini saya sampai ini titik kritis ini ke arah sana, ke sana. Nanti akan saya jelaskan lagi. Dari sini ke sini. Ini cair semua. Tapi kalau dari gas dari titik kritis ini ke arah sini ini adalah gas semua. Ya. Jadi batasnya kalian tarik ke atas, kemudian ke arah sini ini adalah cair semuanya. Ini dua fasa. Kemudian kalau dari sini ke sini adalah gas semua, ya. Jelas. Jelas. Nanti akan saya jelaskan lagi nanti minggu depan kali ya, tambahan. Ada pertanyaan lain? Ibu, yang QRS ini kan isobarik, berarti kalau tekanan dinaikkan dia tidak ada pengaruh gitu ya Bu di yang QRS ini? Gini. Kalau kita produksi minyak itu P-nya selalu turun, Mas, nggak pernah naik. Gini, di reservoir sana tekanannya tinggi ya. Di permukaan itu kan ada separator ya, itu tekanannya sekitar 200 PSI. Di bawah bisa 3.000, bisa 2.000, bisa 1.500. Berarti kan beda tekanan nih. Nah, minyak itu akan ngalir ke tempat tekanan yang lebih rendah kan. Jadi selalu kalau kita produksikan itu selalu tekanannya akan turun, tidak akan naik. Tidak akan pernah naik. Seperti tadi Ibu bilang, QRS ini sebenarnya terjadinya di lab. Karena QRS ini kan suhunya dinaikkan. Kan nggak mungkin di reservoir itu kita produksi suhunya naik. Enggak.
suhunya umumnya ya dianggap tetap atau turun. Kalau kita produksi minyak dianggap suhunya tetap, tekanan selalu turun gitu ya. Tetapi ada beberapa reservoir gas itu suhunya turun. Nah, namanya juga gas-gas kalau kita produksikan di bawah itu tekanan berapa, di permukaan berapa, suhunya di bawah berapa, suhu di atas berapa. Ini bisa turun ya tekanannya. Suhunya bisa turun. Tapi tekanan selalu turun ya. Suhunya itu bisa berubah. Tapi kalau minyak kita anggap sama. Ya. Suhunya dianggap sama. Ada pertanyaan lain? Lanjut ya. Ini tadi udah kan? SR isobaric retrograde vaporization karena ke arah uap ya SR. Tapi kalau RS isobaric retrograde condensation arahnya adalah kecairan yang lebih banyak. Ya. Ini juga GH sama HG. GH isotherm retrograde vaporization, HG isotherm retrograde condensation. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk komponen banyak, maksudnya untuk crude oil, itu kalau diagram PV-nya itu dew point-nya nggak kelihatan ya, karena pada suhu 1 atmosfer pun belum kelihatan dew point. Jadi gambar ini tidak terdapat dew point sebab sangat sulit ditentukan karena pengembunan membutuhkan tekanan yang sangat rendah. 1 atm itu ya satu ruangan, di ruangan kalian itu 1 atm. ATM sama dengan 14,7 PSIA ya. Jadi pada saat 1 atmosfer itu, ini kan bubble point ada ya. Mestinya di sini nanti dew point, tapi sampai seberapa rendah 1 atmosfer ada sudah nggak ada gitu. Jadi biasanya nggak kelihatan, nggak tidak terdapat dew point. Ya. PV-nya, diagram PV-nya ada pertanyaan? Nah, ini penting. Coba kalian perhatikan ya, emang nggak butuh jelasnya. Diagram PT multi komponen. Multi komponen ya benar crude oil benar lah itu sudah multi komponen. Itu tadi ini kan ini AC, ini bubble point line. Ya, di sini adalah cairan. Di sini sama di sana adalah gas ya. Ini saya buat gede supaya Ibu bisa menjelaskan kepada kalian bedanya jenis-jenis reservoir yang lain. Kalau kalian punya P dan T di sini, berarti bayangan kalian di bawah reservoir itu, ini kan cair ya, hanya ada minyak dan air. Ya, tapi kalau kita produksikan namanya unsaturated reservoir kalau di sini. Kalau kalian produksikan, suatu saat akan timbul setitik gelembung. Ini sudah saturated. Kalau kalian produksikan lagi, gasnya makin lama makin banyak. Bisa membentuk gas sekunder atau ya cuma butir-butir aja di dalam minyak gitu. Itu sudah saturated reservoir. Tapi kalau kalian juga bisa ketemu juga suatu reservoir yang sudah ada gas cap-nya. Jadi di atas itu gas, di tengah itu ada minyak, di bawahnya itu adalah air. Ya. Bisa begitu ya. Kemudian ini tadi kan titik kritis ya, ini dew point line. Kalau kalian punya reservoir di titik ini kan gas nih. Kalian produksi, ini ada titik cairan. Kalian produksi lagi, cairan yang makin banyak, maksimum di sini. Kemudian kalian produksi lagi sampai sini. Kalau ininya kurvanya ini sampai sini, kemudian dia memotong titik sini, ya tinggal gas lagi gitu ya. Tapi cenderung reservoir seperti ini tuh ini gede sekali kepalanya itu. Jadi nggak pernah sampai ke dew point yang kedua. Dew point 1 ini, dew point kedua kalau ini motong ya, dew point kedua. Tapi tidak. Ini disebut reservoir karena melewati daerah retrograde fenomena. Namanya apa? F itu namanya apa? FG. Condensate retrograde gas reservoir.
kondensat retrograde ini ya. Ini benar-benar membingungkan kalau kalian tugas akhir mendapatkan reservoir jenis ini. Ada mahasiswa ibu angkatan tahun 90 ya. Kemudian di Pertamina dibimbing oleh senior dia, itu juga dulu mahasiswa ibu yang sudah disekolahkan di Amerika S2-nya. Kemudian di sini balik ke sini dia bimbing juniornya gitu ya. Reservoirnya kebetulan dapat yang ini. Tapi waktu mungkin siapa senior itu masuk, ini kan tadi kan titik liquid ya, cairan embun ya. Ini juga minyak nih, embunnya itu cairannya itu minyak. Makin ke sini kan makin besar minyaknya ya. Nah dia masuk situ dikirain itu reservoir minyak. Padahal kan ini reservoir jelas reservoir gas, orang posisinya di sini. Nah si mahasiswa itu bingung karena jadi gini, kalau di reservoir itu kita tidak bisa mengandai-andai. Ibu juga tidak pernah bisa membuat soal tentang reservoir yang semau ibu, tidak bisa. Yang bisa ya Allah itu ya. Benar. Itu sulit sekali. Jadi gini, dia tuh baru diproduksi berapa lama gitu udah ada cairan, makin lama makin banyak. Nah di posisi dia itu cairannya makin banyak. Dikirain sama pembimbingnya itu ini reservoir minyak. Karena produksi minyaknya banyak, walaupun minyak itu sebenarnya kondensat. Jadi bisa juga kalian punya reservoir gas di bawah ke permukaan dua fasa. Ke permukaan keluarnya minyak sama gas. Di bawah itu gas saja, gas sama air. Nah, yang minyak itu disebut sebagai kondensat. Ya, minyak tapi minyak ringan ya. Ini bisa dijual ya. Terus ada gas. Tapi kalau kalian suruh menghitung berapa jumlah minyak mula-mula, ya nggak bisa. Karena mula-mulanya itu wujudnya gas gitu loh. Nah si mahasiswa ini kan kebingungan ini, gimana aku suruh. Tapi dia waktu itu nggak sadar juga. Tak cari OIP tapi nggak pernah bisa. Akhirnya dia balik lagi ke kampus, tanya, Ibu lihat aja datanya gitu ya. Kalian suruh ngitung apa sih ini? Minyak awal, Bu. Ya nggak mungkin kondisi seperti ini. Mestinya ini kamu yang dituntut GIIP, bukan OIP. GIIP itu gas initial in place, jumlah gas mula-mula di reservoir. Kalau OIP itu original oil in place, jumlah minyak mula-mula di reservoir. Dia itu suruh ngitung OIP-nya, ya nggak bakalan ketemu toh. Sampai kapanpun nggak akan ketemu, karena mula-mulanya adalah gas. Jadi kalau kalian punya reservoir, kalian jadi orang reservoir, kalian mesti tahu awalnya seperti apa. Tapi sebenarnya juga bisa, ini mesti gas oil ratio-nya juga tinggi. Gas oil ratio itu jumlah gas yang diproduksi dibagi dengan jumlah minyak yang diproduksi, itu gas oil ratio. Itu sebenarnya sudah ada. Kalau awalnya misalnya retrograde itu berapa sampai berapa, mestinya dicek juga dengan itu. Jangan asal apa ya, tahu fisiknya, oh ada minyaknya banyak, reservoir minyak, hitung jumlah minyaknya mula-mula ya nggak kayak gitu, kan ada ilmunya ya. Akhirnya si anak itu udah terserah aja sama yang bimbing sana, nanti kamu balik lagi ke kampus sebelum sidang dirubah semuanya, dirubah semuanya sampai di kampus. Dia maunya apa silahkan aja lah, saya bilang kalau di lapangan monggo saja. Tapi untuk masuk kampus mesti harus betul ya. Ya sebelum sidang dirubah semua, akhirnya ya sidang ya. Hati-hati lah Bapak. Kadang ini baru berapa bulan udah mulai cairan tampak ya. Kondensat ini juga bisa untuk korupsi ya. Itu siap beberapa waktu yang lalu dibilang reservoir gas, tapi kondensatnya dikantongin sama dia, ya. Seperti korupsi sama dia. Kalau orang awam mungkin taunya reservoir gas, ya hasilnya gas belum tentu. Kalau reservoir retrograde seperti ini, ada gas, ada minyak. Minyaknya itu adalah kondensat. Ya. Di sini juga coba kalian perhatian. Ini kalau kemudian di permukaannya ini suhunya turun. Kalau bilang kalau gas bisa turun suhunya ya. Sampai di ini I ya. Ini reservoir namanya reservoir kondensat. Tidak melewati daerah retrograde,
Tetapi juga ini dari bawah gas sampai permukaan 2 fase, gas sama minyak. Cuma tidak retrograde ya. Disebut juga ini sebagai wet gas reservoir. Ya, C ya. Tapi ada juga yang reservoirnya di bawah gas sampai permukaan tetap saja gas. Itu disebut sebagai dry gas reservoir atau non-associated gas reservoir. Ini ya. Ada yang tidak jelas, jadi ada reservoir undersaturated, ada reservoir saturated, ada reservoir retrograde, condensate atau condensate retrograde gas reservoir, ada wet gas reservoir atau condensate reservoir, ada juga dry gas reservoir. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 reservoir. Ada yang tidak jelas? Ini dasar dari reservoir, ya, jenis-jenis reservoir. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Tadi contoh yang tadi ya, suatu campuran gas hasil dari 2 komponen, jadi C4 dan C5 misalnya, masing-masing berat 50 bar, posisinya dari sini campurannya, kemudian tekanan dinaikkan secara isotermal sehingga didapat komposisi komponen fasa cairnya 40, ini fasa cairnya 40, fasa gasnya 65, ini 65 ya. Jadi bukan mesti ini sama ini jadi 100, enggak. Ini fasa gasnya berapa, fasa minyaknya berapa. Kalian disuruh berapa berat fasa cair dan fasa uap. Jadi tadi berlaku juga sebenarnya NL sama NV ini berat liquid dengan berat uap sama. Artinya sama rumusnya ya. Ini WL dibagi WT, berat liquid dibagi berat total sama dengan liquid di sini kan berarti AC dibagi BC ya. AC bagi BC, AC berapa? 65 dibagi kurangi 50 dibagi dengan 65 kurang 40 ini ya. Jadi ketemunya WL-nya, WT-nya kan 80 tadi ya. Totalnya 80. Jadi WL-nya sama dengan 15 dibagi dengan 25 kali 8 pon. WV-nya tentu saja 80 dikurangi 48. Tapi kalian juga nggak usah ngitung ini juga WV-nya, kalian hitung sendiri juga bisa. WV-nya berapa? AB dibagi dengan BC ya. AB-nya berapa? AB-nya 50 kurang 40 dibagi dengan 65 dibagi dengan kurangi 65 dikurangi 40. Itu sama kalikan, tinggal kalikan 80. Jadi berapa? 32 juga ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini sekarang ada kelakuan fasa Gibbs ini nama orang ya. Nama orang. Kalau kalian jadi ilmuwan, nanti kalian namanya Tuti atau siapa, atau Mario. Hukum fasa Mario gitu ya, bisa juga ya. Hukum fasa Gibbs ya. Kawannya segini. Kelakuan fasa secara kualitatif, saya kalau ujian tak keluarin ini hukum fasa Gibbs, pasti tidak ada yang betul. Kalian perhatikan makanya ya. Perhatikan. Kelakuan fasa secara kualitatif dapat dijelaskan dengan hukum fasa Gibbs. Hukum fasa Gibbs ini dapat menunjukkan jumlah fasa suatu sistem dalam keseimbangan pada suatu kondisi tekanan dan suhu. Jika suatu sistem komponen tunggal, ingat komponen tunggal itu ingat yang kurva tadi, yang pertama kali tadi ya. Komponen tunggal itu diagram PT-nya seperti yang awal tadi ya. Ada titik kritisnya, ada garis sublimasinya, ada melting point-nya, ada garis apa namanya, vapor pressure line, dew pressure line, dew point pressure line, kemudian bubble point pressure line, berimpit ya. Gambarnya miring gitu ya. Jika suatu sistem komponen tunggal ya berada pada daerah satu fasa, kalian ingat satu fasa, apakah itu padat, apakah itu cair, apakah itu gas, ingat gambar tadi. Maka untuk menentukan kondisi sistem tersebut,
tekanan dan suhu harus tertentu. Jelas nggak? Jika suatu sistem komponen tunggal berada dalam satu fasa, ya, maka untuk menentukan kondisi sistem tersebut tekanan dan suhu harus tertentu. Baiklah, ke sana ya. Diagram fasa G menyatakan bahwa pada hidrokarbon satu fasa untuk menentukan satu fasa diagram komponen tunggal, maka untuk menentukan fasanya apakah padat, cair maupun gas, tekanan dan suhu harus tertentu. Maksudnya gini, kalau kalian maunya di liquid ya, itu fasanya liquid gitu ya. Kan di sini kan saya harus tahu P-nya berapa, T-nya berapa, ya. T-nya berapa, P-nya berapa. Jadi harus P dan T diketahui ya. Tetapi kalau untuk fasa tunggal, untuk komponen tunggal, jika berada pada posisi dua fasa itu ataukah ini, maka hanya perlu satu variabel, entah tekanannya saja. Kan kalau sini tekanannya berapa di sini, atau ini sampai sini gitu ya, dua fasa ya. Atau dari sini suhu atau temperatur gitu ya. Yang diketahui harus suhu atau temperatur. Tapi kalau di dalam satu fasa apakah liquid dan padat, maka perlu dua variabel, dua P dan T itu dua variabel. Tapi kalau untuk pada komposisi yang dua fasa, ini kan dua fasa, maka hanya perlu satu variabel, P atau T atau P itu ya. Ada pertanyaan? Yang fasa Gibbs tadi? Sistem tersebut disebut bivarian atau sistem yang mempunyai dua tingkat kebebasan. Ya. Sistem komponen tunggal jika berada di daerah dua fasa hanya perlu satu variabel untuk menentukan kondisi sistem. Itu yang dijelaskan tadi ya. Nah, hukum fasa Gibbs itu apa? Jika suatu sistem komponen tunggal merupakan tiga fasa, maka sistem akan berada pada titik triple. Ini rumusnya. Fasa Gibbs itu F sama dengan C min P tambah 2 ya. F itu adalah jumlah tingkat kebebasan, C itu adalah jumlah komponen mata komposisi kimia sistem, C ya. P itu jumlah fasa sistem pada keadaan keseimbangan. Di F sama dengan C min P ditambah 2. Sangkir digunakan untuk sistem di mana kelakuan fasa ditentukan oleh suhu, tekanan, dan komposisi. Ini contoh ya, contoh soal untuk hukum fasa Gibbs. Jelaskan dengan hukum fasa Gibbs, air, es, dan uap hanya akan berada bersama-sama pada suatu kondisi tekanan dan suhu tertentu, yaitu satu atm dan 0 derajat Celcius, dan tidak mungkin ditemukan bersama-sama pada tekanan dan suhu yang lain. Di rumusnya tadi F sama dengan C min P tambah 2, C itu adalah komposisi ya, air itu 1, ya, P itu fasanya, air tadi kan fasanya 3 ya, gas, cair, dan padat. Jumlahnya fasa 3, sehingga F akan sama dengan 1 dikurangi 3 ditambah 2, jadi sama dengan 0. Jadi persamaan yang menyimpang dan hanya terjadi di titik triple untuk komponen tunggal. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, tadi itu ya, kalau kalian punya reservoir, kalian mesti lihat data ini. Data ini gas oil ratio-nya Ibu bilang tadi ya. Berdasarkan sifat fisik dan komposisi kimia gas oil ratio crude oil diklasifikasikan sebagai ordinary black oil, low synchrate crude oil, high synchrate atau volatile crude oil, dan near critical crude oil. Ini berdasarkan sifat fisik
Kalau tadi reservoir undecided itu jenis-jenis reservoir ya. Kalau ini jenis-jenis minyaknya, black oil, kemudian volatile oil itu jenis minyaknya ya. Ini kalau low synthetic oil itu minyak ringan ya, gas erosionnya lebih kecil dari 200, bukan minyak ringan, 200 SCF per STB ya. Black oil, ini low, dan oil gravity-nya ini minyak beratnya. Minyak berat nih, minyak gravity-nya di bawah 15 derajat API, kemudian warnanya black atau deeply color ya. Kondisi separatornya 85% liquid recovery. Ya. Nah ini volatile oil, apakah jenis reservoir kalian minyaknya itu volatil atau yang tadi itu apa tadi namanya low synthetic crude oil itu dari gas erosia ini. Kalau volatile crude oil gas erosinya 2000 sampai 3000, gravity-nya 45 sampai 55, tapi di bawah 20 ya. Tapi di bawah 25 derajat API itu sudah minyak berat ya. Ini volatil ya, 45 sampai 55 derajat API. Kondisi total liquid recovery rendah. Nah, warnanya itu greenish to orange in color. Jadi crude oil itu ada yang kehijau-hijauan, kuning-kuningan gitu ya. Orange, warna kuning, hijau ke kuning-kuningan ya. Tapi juga ada yang gelap ya, ada yang hitam gitu, tergantung dari minyak di mana dia didapatkan. Ini ada juga yang near critical crude oil. Ini dekat-dekat dengan titik kritis ya. Kalau kalian nanti ada BO itu faktor volume informasi minyak itu angkanya bisa sampai 2, umumnya itu 1, tapi kalau minyak dengan dekat-dekat dengan titik kritis itu biasanya bisa lebih dari 2 ya. T dekat dengan titik kritis, tekanannya juga 10-50 PSI di bawah PB ya, dekat-dekat titik kritis. Kemudian untuk reservoir gas itu selalu P-nya lebih besar titik kritis, tekanan kritis, dan suhunya selalu di bawah glycodentarm ya, itu glycondensate. Berdasarkan diagram fasa, nitrogen dapat diklasifikasikan ada retrograde gas condensate, ada near critical gas condensate, ada wet gas, ada dry gas. Umumnya itu ya dry gas, wet gas, sama retrograde tadi ya. Dan juga dengan near critical gas condensate tadi. Ini kalau wet gas reservoir, wet gas itu yang dari bawah itu gas sampai permukaan 2 fasa, tapi tidak melewati daerah retrograde. Ini gas sampai 60.000 sampai 100.000. Kalau daerah retrograde itu ya mungkin dekat-dekat dengan ini ya. Jadi jangan sampai udah gas erosio tinggi gini masih dibilang itu reservoir minyak ya. Reservoir minyak itu yang 2.000-3.000 tadi ya, black oil tadi. Ini wet gas itu juga 60.000 sampai 100.000. Dry gas itu 100.000 lebih ya. Jadi kalau kalian mau itu reservoir gas, reservoirnya kalian cek dulu berapa gas oil ratio-nya ya. Ini wet gas 60 sampai 100, gravity-nya di atas 60. Nah, liquidnya water white color tadi agak keputihan ya. Kondisi separator terletak pada daerah 2 fasa ya, wet gas. Kalau dry gas itu gas oil ratio-nya lebih besar 100.000 SCF per STB. Kondisi separator P dan T terletak pada daerah fasa gas ya. Jadi di bawah gas sampai permukaan tetap gas. Tapi kalau di bawah gas sampai permukaan 2 fasa itu ada mungkin 1 retrograde atau condensate reservoir. Tadi yang retrograde gas condensate reservoir atau wet gas sama dengan condensate reservoir. Jadi kalau gas sampai permukaan 2 fasa itu reservoir wet gas atau retrograde condensate gas reservoir. Kalau kalian mau ngitung untuk reservoir yang wet gas, maka minyak yang tadi terproduksi jadi di bawah gas sampai permukaan 2 fasa gas sama minyaknya harus dikonversi dulu ke gas, ke gas production, dikonversi dulu. Ada caranya itu ya, sehingga nanti bisa balance ya.
Nah, kalau black oil itu begini Mas nih, gambarnya kayak gini nih. Ini gambar beneran ya. Ini unsaturated, kalau diproduksi menjadi saturated ya, sulfurnya ada di sini. Jadi ini titik kritisnya kayak ini gambarnya ya. Tadi Ibu yang contoh tadi yang gambarnya cuma begini kan untuk menjelaskan kesemuanya ya. Untuk black oil itu jenis minyaknya ya, black oil. Ini unsaturated, ini saturated ya. Jadi awalnya itu di bawah sana minyak dan air diproduksi, ada gas, makin lama gas makin banyak ya. Terus saturated ini ya. Ini volatile oil. Volatile oil itu suhu dan tekanannya dekat-dekat dengan suhu kritis ini. Ini tadi bilang BO-nya bisa lebih besar daripada 2. Kalau lain BO-nya cuma 1, ini 2 ya. Sini. Ini masih cair loh. Jadi ini minyak ringan ya. Kalau sampai sini, ini ada gas sedikit, makin lama gasnya makin banyak. Ini juga unsaturated. Ini unsaturated, ini saturated ya. Kalau jenis reservoirnya tetap unsaturated. Cuma jenis minyaknya volatile oil gitu ya. Kalau ini, nah ini retrograde gas reservoir karena melewati daerah itu gede sekali kepalanya ya. Dan dia nggak punya dew point-nya yang satu di sini. Kalau dia motongnya di P-nya di sini, nah bisa juga motong di sini ya. Tergantung. Ini awalnya gas, kemudian ada gasnya makin lama makin banyak. Ini setitik embun, setitik cairan. Dan sampai sini cairannya makin banyak. Hati-hati kalau kalian mendapatkan reservoir. Jangan sampai salah konsep. Kalau salah konsep, ujian kalau TA salah konsep itu yang lulus. Karena terlalu banyak, revisinya terlalu banyak. Jadi nggak lulus ujian lagi. Ya. Jangan sampai kalian seperti itu. Ini wet gas. Wet gas itu juga di bawah gas sampai permukaan 2 fasa. Ya. Ini gas sampai permukaannya separatornya ada di sini. Cuma dia tidak melewati daerah retrograde. Ya. Ini sana, kemudian ke sini. Ya. Nah, itu namanya wet gas reservoir. Ada yang menyebut condensate reservoir. Sama aja. Ya. Jadi awalnya gas sampai permukaan 2 fasa. Ini condensate. Ya. Yang saya bilang tadi kondensatnya bisa dijual, ya itu minyak ringan ya. Nah kalau ini dry gas reservoir atau juga bisa disebut sebagai non-associated gas reservoir. Jadi ini awalnya di sini gas sampai permukaan, separatornya tetap gas. Diagram maksudnya di luar ya. Jadi ini dry gas reservoir. Ada pertanyaan? Ini ada apa namanya? Ada PR. Minggu depan kalian ini PR jadinya PR-nya yang tadi 1, 2 tadi 2 ya. Diagram Cox 1 sama apa tadi ya? Ya, sama jadi 3 ya PR-nya ya. Nanti kita bahas minggu depan. Ibu mau jelasin dulu sedikit tentang diagram fasa lagi, mungkin kalian supaya jelas. Ditambah sama kita latihan ya, latihan soal. Cuman PR-nya yang ini kita jelasin lagi nanti ya. Ada pertanyaan enggak? Ini satu X dan Y mempunyai tekanan dan suhu betul-betul 3000 dan 3000 PSI. Pakai. Nanti sebaiknya kalau pakai milimeter blok lebih gampang ya. 3000 itu berapa? Cuma Ibu pesan suhunya jangan kalian berubah menjadi ranking. Tetap aja suhu dalam derajat Fahrenheit ya. 0 pada tekanan suhu diganti min belakang ya. Ini 3000 berapa? 120 nolnya ini berapa? 120 berapa? Tergantung dari min kalian. Diproduksi hingga tekanan 1500 pada suhu tetap apabila tekanan dan suhu kritis sekian dan sekian serta kondisi sekian dan login dan vektornya sekian. Buat gambar diagram fasa untuk operida X dan Y. Plot kondisi reservoir X dan Y pada kondisi mulai hingga proses apa jenis reservoir yang dijelaskan di atas. Buat PR ada 3. Kita bahas minggu depan PR-nya.
ditambah mau menjelaskan tentang diagram fasa lagi, tapi mungkin agak lebih supaya kalian lebih jelas. Ya. Ibu, Ya. untuk diagram fasa yang di nomor 1 ini yang mana, Bu? Yang diagram yang mana, Bu? Yang tadi dijelaskan yang mana? Kalian itu suruh buat diagram. Ini kan PR ini, datanya ini, tapi ya ini kan data untuk PR kalian, cuman nolnya yang pada tekanan dan suhu diganti NIM kalian belakang. Kalian buat diagram fasa seperti ya. Gambarnya nanti jadinya seperti ini. Nah, PC di mana? Ini P krikonden bar. Kalian buat gini nanti. P, kemudian T ya. Kemudian kalian buat dulu P kritisnya berapa. T kritisnya berapa. Kalian buat titik ini, ketemu toh? Kemudian kalian tentukan krikonden bar. Ada datanya ada, tarik garis ke sini. Krikonden tarik garis ke sini. Kemudian kurva ini itu menyinggung krikonden bar, memotong titik kritis, menyinggung krikonden ter. Nah, udah ketemu apa diagram fasanya ini, kalian plot tekanan kalian. Tekanannya punya kan berapa tadi yang pakai 3000 di belakangnya ada NIM misalnya. Ya. NIM-nya berapa? Misalnya 3050, 3050 ini 1000, 2000, 3050 di sini ya. Kemudian suhunya berapa sini ya, nah, ke sini. Nah, kalau ketemu di sini, reservoirnya apa? Undersaturated gitu ya. Kemudian diproduksi sampai tekanan berapa? Ini 3000, produksi sampai 1500 sampai sini. Ya. Jadi waktu diproduksi ini liquid sampai di titik ini kasihan misalnya kalian kasih titik A misalnya, ini A aksen, ini titik bubble point, titik gas mulai keluar. Di sini nanti gasnya makin banyak. 2 fasa di sini. Itu aja jelasinnya. Atau ketemunya nanti titik kalian ada di sini. Misalnya. Atau di sebelah sana gitu. Nanti ujian selalu keluar. Ujian selalu ada diagram fasa. Jadi konsep ini konsep harus kalian mengerti dan harus betul ya. Supaya kalian mengerti apa itu reservoir undersaturated, apa arti reservoir saturated, apa arti reservoir gas, dry gas, apa arti reservoir retrograde condensate misalnya. Masih ada pertanyaan? Nanti gambarnya seperti ini. Cuma nanti ada satu, ini posisinya di mana punya kalian. P-nya di mana, T-nya di mana. Kalau P-nya di sini, T-nya di sini, ya di sini. Di sini ya. Jadi gambarnya ini nanti sama satu garis gitu ya. Cuma garis ini posisinya P-nya di mana, T-nya di mana. Tergantung dari. Lebih baik pakai milimeter blok supaya lebih benar ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tadi berarti PR-nya itu diagram Cox sama rumus Clausius-Clapeyron ya. Satu ya. Sama ini diagram fasa. Sebenarnya kita UTS matinya sampai di sini. Sampai diagram fasa. Jadi ada 2 kali lagi. Nanti saya akan menjelaskan diagram fasa sama ini. Kemudian yang minggunya depan lagi kita latihan soal ujian ya. Ada pertanyaan? Ini sudah ada di GCR kalian ya, kalian bisa buka, kalian bisa pelajari. Ibu tak membuat delay dulu ya Mas. Silahkan Ibu tutup ya. Masih ada pertanyaan enggak nih? Kumpulnya kapan, Bu? Kumpulnya sudah ada di situ kali, sebentar. Kalau kalian cek di GCR-nya, kumpulnya kapan? Ya. Biasanya Jumat kan, Bu? Sepertinya iya. Biasanya Jumat, ya.
Ibu tak membuat ini dulu ya, apa namanya? Tak buat replay dulu Ibu ya, bentar. Ini dulu ya. Salah tak matinya sebentar Ibu, salah lagi. Kalian jangan lupa ya isi replay-nya ya. Replay-nya sebentar, isi replay-nya dulu. Dua minggu lagi kan udah UTS ya, cepat ya. Ya, hampir 3 semester ya kita zoom-zooman ya. Nggak pernah ketemu. Apalagi kalau apa namanya bimbing mahasiswa yang tugas akhir itu Mas. Ibu sama nggak tahu mukanya seperti apa ya. Tahu-tahu ada sidang, pas sidang aja ngeliatnya. Jangan lupa replay-nya ya. Kuliah KFR ya. KFR. Kelasnya Ibu kelas apa ya? A ya? Kelas A. Iya, Bu. Jamnya jam. Bu tadi ngajar apa namanya? PTKE ya kan? Udah pernah dapat di PTKE. Terus ini yang berita acara pemberian ya. Yang hadir berapa orang, Mas? 14 orang termasuk Ibu. Berarti 13 ya cuman ya. Iya, Bu. Masih ada pertanyaan, Mas? Kita foto lagi yuk.
semua webcamnya ya. Sulit enggak? Enggak ya. Kalau kalian mengikuti terus, belajar terus, ya enggak sulit. Semua gampang ya. Keset Bayu belum. Iya Bu, ini saya lagi mencoba untuk on cam Bu. Nggak ada pertanyaan ya. Gimana kalau apa ya? Ada apa namanya? Tugas itu 40% ya, nanti UTS 30%, UAS 30%. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Karena nanti kan jumlah tugasnya berapa, pembaginya ya sesuai dengan jumlah tugas itu. Kalau kalian nggak masukin 1, kalau itu dapat 0, nanti pembaginya jadi kurangnya jauh banget. Sayang, ya. Kerjain tugas baik, karena itu nilai terbesar dari kalian. Ya. Dan Ibu juga nggak akan jatuh-jatuhin banget sih ya, walaupun tugasnya salah atau gimana, yang penting kerjain tugasnya. Itu nggak akan Ibu kasih nilai yang jelek gitu ya. Nilai-nilai lulus lah ya, tapi barangkali juga nggak sampai. Tugas itu maksimal 80 ya, tugas maksimal 80. Kalau kalian bisa betul semua ya 80 terus. Jadi nanti tinggal 60%-nya tinggal UTS sama UAS. Keset nggak bisa ya kamu ya? Iya Bu, ini lagi dicoba cuman nggak bisa Bu. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, corona kita bisa tatap muka lebih. Dan kalau tatap muka tuh